Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak pada kita sekalian untuk mengikuti materi saya tentang filsafat. Jadi kajian-kajian tentang filsafat, saya akan memulai kajian filsafat ini dari dasar-dasar, yaitu pengertian filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, philo dan sophia, atau philein dan sophos. Philo atau philein atau philia itu artinya cinta. Sophia atau sophos atau Sophie itu artinya cinta, kebijaksanaan. Karena itu philo cinta, Sophia bijaksana. Pemirsa sekalian, bahwa kata cinta adalah keinginan, interest, kemauan, rasa memiliki. Sedangkan sophia, sophos, bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang pakai kopiah harus untuk kepala, kos kaki untuk kaki, tidak ada kos tangan. Kaitan dengan hidup kita harus menempatkan diri pada tempatnya. Kalau kita laki-laki, tidak boleh jadi perempuan. Kalau kita perempuan, tidak boleh jadi laki-laki. Orang bijaksana itu laki perempuan, yang bencong tidak bijaksana. Orang bijaksana adalah mengerti posisinya. Kalau saya sebagai rumah tangga, kepala rumah tangga, tidak boleh saya posisi sebagai seorang kepala daerah, seorang presiden, seorang kepala desa, dan seterusnya. Jangan bawa kepala desa di hadapan anak dan istri. Harus bawa posisi bijak sana sebagai seorang bapak. Karena itu filosofia di dalam bahasa Arabnya al-hikmah, meskipun orang mengatakan al-falasifah. Apa itu hikmah? Hikmah itu selalu mencari kebenaran, kebaikan di balik yang nyata. Itulah filsafat. Filsafat itu adalah ilmu istimewa karena dia induk dari segala ilmu pengetahuan. Tanpa filsafat semua ilmu pengetahuan pasti rancu. Matematika menggunakan rasional, logika, ekonomi menggunakan akal, teknologi semua teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan seterusnya saya menggunakan akal. Berarti filsafat itu induk dari segala ilmu pengetahuan. Pemirsa sekalian, karena filsafat adalah cinta kebijaksanaan, maka pengertian secara terminologi adalah filsafat adalah ilmu yang istimewa yang mengajarkan kepada seseorang atau manusia untuk berproses, berusaha keras mencari kebenaran sampai kepada hakikatnya untuk memperoleh kebaikan yang istimewa dan kebenaran istimewa. Itu pengertian yang saya sudah kolaborasi dari semua pengertian. Meskipun misalnya seorang filosof namanya Cicero mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan kepada seorang untuk berpikir jernih dan berbuat bijak. Kalau Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat
adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada. Hakikat yang ada begini. Ada namanya ada kecil. Ada itu contoh misalnya ini. Ini adalah sebenarnya boneka yang terbuat dari jerami padi. Bentuk kura-kura. Ini ada. Tetapi tidak ada. Apa itu? Dia ada untuk dilihat, tetapi dia tidak akan ada ketika sudah dicincang-cincang. Berarti ada dalam ketiadaan. Tapi ada hakikat, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara realitas orang tidak bisa melihat ada, tetapi ada. Secara metafisik Allah ada, tetapi realitas juga ada. Apa itu? Ciptaan. Karena itu tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah tentang apa yang diciptakan Allah, berarti ada. Jangan kamu pikirkan tentang Allah itu sendiri, karena engkau tidak akan menemukan adanya. Karena kemampuan otak manusia untuk sampai pada tingkat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak mampu. Pemirsa sekalian, akan itu kalau menurut Immanuel Kant, seorang filosof kritisisme dari Jerman, dia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang membahas tentang metafisika, alam di balik yang nyata, tentang fisika, tentang epistemologi, tentang aksiologi, ontologi, dan tentang teleologi. Jadi kesimpulannya, pengertiannya filsafat itu adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang ada dan yang mungkin ada secara sistematis, yang dengan cara mengkaji lebih radix, menggunakan rasional atau logika, dan kebenarannya universal, dan kita mengetahui sampai kepada esensi inti hakikat. Pemirsa sekalian, di dalam pelajari filsafat itu tentu kita menggunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Saya contohkan tadi. Ini adalah boneka dari jerami bentuk kura-kura. Bagaimana untuk mengetahui filsafat ini? Pertama, sama dalam ilmu kewartawanan. Gunakan 4H, 4W, 1H. What? Apa ini? Where? Di mana ini? When? Kapan ini? Why? Mengapa ini? Dan siapa ini? Ya. Kemudian when? Ketika. Kapan? Ya. What? Why? Kemudian where, ya, kemudian who, ya, who siapa, kemudian how, bagaimana, ya, 5W, 1H. Karena itu, untuk mengetahui bahwa ini adalah sesuatu wujud yang ada dan akan tiada, kita menggunakan itu. Karena itu pemirsa sekalian, memang orang mengatakan bahwa filsafat itu berat. Tidak. Filsafat itu indah. Filsafat itu nikmat. Kalau orang menggunakan akal secara maksimal, maka dia akan merasakan kenikmatan dalam menjinga segala sesuatu.
Karena itu pemirsa sekalian, bahwa di dalam pelajaran filsafat itu kita harus mengetahui dulu objek kajiannya. Objek kajian filsafat itu terdiri atas dua. Satu, objek formal. Yang kedua, objek material. Atau objek material, objek formal. Objek material adalah filsafat itu membahas segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Yang ada adalah alam, mikro, makro, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, langit, bumi, planet, dan seterusnya. Yang mungkin ada adalah sesuatu yang dibalik alam nyata. Allah, malaikat, surga, neraka, setan, iblis, jin, dan seterusnya. Karena itu di dalam objek formalnya membahas segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, sampai kepada hal-hal yang substansi atau sampai kepada esensi, membahas sampai tuntas kepada substansi itu. Apa itu? Ini namanya boneka dari jerami mirip kura-kura. Bagaimana cara berpikirnya sampai kepada hakikat. Ini dibuat oleh pengrajin yang diambil dari jerami. Jerami itu dari padi. Padi itu tumbuh di atas sawah. Sawah itu tanah. Tanah itu bumi. Bumi itu planet ciptaan Allah yang dia terjadi dari proses dentuman besar, Big Bang, dari atom yang terbagi ada namanya proton, elektron, neutron. Hidup ini ada positif, ada negatif, ada netral. Siapa yang menggerakkan atom? Allah, al-muharrikul ladzi la yataharrak, penggerak yang tidak digerakkan oleh penggerak lain. Kalau begitu, hakikatnya boneka atau aksesoris ini adalah Allah. Berarti jangan kamu sia-siakan ini, kan ini adalah ciptaan Allah sebagai suatu keindahan untuk memuaskan pandangan atau pemandangan manusia. Pemirsa sekalian, karena itu di dalam filsafat ini ada juga sistematisasi dalam berpikir filsafat. Yang pertama, kalau mau belajar filsafat harus memiliki beberapa hal. Satu, harus berpikir radiks, berpikir sampai ke akar. Saya punya baju warna hijau, jangan hanya kamu melihat baju, tetapi ketika melihat baju kamu ingat bahwa baju itu adalah dari kapas, benang kapas, kemudian pohon kapas, ada pengrajin dan semua yang terlibat dalam. Karena itu kamu akan menghargai pakaian. Pemirsa sekalian, yang kedua, kita harus berpikir rasional, logis. Orang yang tidak rasional itu tidak berfilsafat. Orang spekulasi, pembohong itu tidak berfilsafat. Orang emosional tidak berfilsafat. Orang sombong tidak berfilsafat. Semua orang yang melanggar itu tidak berfilsafat karena dia tidak menggunakan rasio. Misalnya terjadi perkelahian, tidak rasional. Kemudian terjadi permusuhan, tidak rasional. Terjadi kecelakaan, tidak rasional. Karena kalau orang sama-sama menggunakan rasio, tidak mungkin tabrakan. Pemirsa sekalian, yang ketiga adalah sistematis. Di dalam mengkaji filsafat, kita harus berpikir sistematis, runtuh. Kalau berpikir tentang kaki, ya kita harus berpikir mulai dari kuku, kemudian bulu, kulit, dan seterusnya. Ada lutut, ada tumit, semua itu. Tidak boleh berbicara tentang lutut, berbicara tentang kaki, langsung tiba-tiba muncul kepala. Anda bisa. Itu adalah sistematis. Kalau mau mempunyai anak, ya kawin dulu. Kalau mau kawin, ya siapkan itu syarat-syaratnya. Ya kalau mau, ya harus punya pekerjaan. Ya kalau punya pekerjaan harus sekolah. Ya kalau sekolah harus punya ilmu. Nah, jadi itu. Jangan langsung mau menjadi orang yang kaya kalau tidak pernah memiliki pengetahuan tentang kekayaan. Yang keempat adalah
universal. Apa yang dihasilkan dalam pemikiran filsafat, hasil pikiran kita, ucapan, pikiran, dan perbuatan kita, kebenaran yang bersifat umum. Contoh, di Indonesia itu adalah memiliki ideologi Pancasila. Itu kebenaran umum, dipercaya semua oleh 260 juta orang. Kenapa? Pancasila itu adalah ideologi dari kata idea, cita-cita, ilmu tentang cita-cita kehidupan berumah tangga. Makanya tidak boleh orang mencoba-coba untuk menantang Pancasila. Cuma persoalannya, banyak orang yang berpancasila, memahami tentang Pancasila, pemerintah, tapi dia tidak Pancasilais. Kenapa? Dia tidak mampu melihat aspek di balik kata Pancasila itu. Dan di dalam orang belajar filsafat harus berpikir kritis. Ingat, kalau ada orang cerewet, itu sebenarnya berfilsafat ya, karena dia selalu mencari kebenaran. Contoh, anak-anak yang usia kira-kira 3-4-5 tahun selalu banyak bertanya, itu muncul filsafatnya. Jangan coba-coba kita menghalangi atau kita menutup diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh anak-anak itu. Kalau mau melihat orang jujur, yaitu anak-anak. Ketika seorang anak dibawa oleh bapaknya jalan-jalan, ada perempuan yang bertanya, semua pertanyaan perempuan direkam oleh anak-anak, dia lapor kepada mamanya. Jadi anak-anak tidak bisa dibohongi, karena muncul namanya akal kejujuran. Pemirsa sekalian, oleh karena itu dalam filsafat juga itu kita harus memiliki pengetahuan tentang metode filsafat. Metode filsafat banyak. Metode dialektika. Dialektika itu yang dibahas oleh Socrates. Bertanya. Kalau ada orang bertanya, itu berarti dia sudah menggunakan metode berfilsafat. Kalau tidak bertanya, tidak dialektika. Dialektik dari kata dialog. Socrates dulu untuk mendapatkan informasi kebenaran, dia selalu bertanya. Pergi ke pasar, dia tanya, apa itu ayam? Apa itu sayur? Apa itu ikan? Pergi ke sawah, pertanian, pergi ke kantor, pokoknya semua didatangi, dia bertanya. Kenapa? Socrates itu punya orang tua, profesinya adalah bidang. Bidang itu selalu bertanya, bagaimana? Sudah mau keluar anakmu? Ya, terus di mana? Ternyata anak-anak itu sekali lagi pasti ada kaitannya dengan genetik, pengetahuan dimiliki oleh orang tua. Metode yang kedua adalah metode rasionalisme namanya. Paham yang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah selalu berdasarkan rasio manusia. Itu yang ditokohi oleh René Descartes. Kemudian metode empiris, kebenaran itu berdasarkan pengalaman. Kemudian metode kritis, kebenaran itu bukan hanya dari pemikiran, bukan hanya dari pengalaman, tapi perpaduan antara pemikiran dan pengalaman. Kebenaran itu pragmatis. Ada orang mengatakan kebenaran itu tergantung dari kebutuhan ya. Kalau saya butuh mangga itu, ya berarti yang benar mangga dalam hidupku. Tapi besok saya tidak butuh, yang saya butuh pepaya sebagai makan tambahan, maka kebenaran itu adalah pepaya. Kemudian kebenaran fenomenologis, itu kebenaran, orang mengatakan benar itu sesuai dengan gejala yang ada. Kamu cantik karena memang wajahmu pada saat itu cantik, kamu gagah, kamu kikir, dan orang bisa menilai sesuatu karena ada gejala yang melekat pada diri. Setelah itu ada kebenaran materialis. Orang selalu menganggap bahwa yang ada uang itulah yang bagus, yang banyak kekayaan itu yang dihormati, itu materialistik. Ada juga eksistensialis, kebenaran yang mengklaim bahwa yang meyakini kebenaran itu tergantung dari keberadaan. Saya selaku dosen yang paling benar adalah saya. Ketika Anda mengatakan seorang dokter yang paling benar adalah dokter, karena itu manusia untuk mencapai tingkat kebenaran harus memiliki eksistensi. Eksistensi itu extension. X itu keluarkan potensi dari dirimu agar supaya kamu bisa menjadi orang yang berhasil. Itu Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman, eksistensialis. Dia mengatakan begini, jadilah kamu sebagai manusia Superman ya. Sampai pada kebenaran hedonis. Dikatakan benar dalam filsafat adalah
yang menggembirakan. Orang jalan-jalan ke mall, rekreasi, itu kebenaran. Ya. Bagi yang tidak pergi, ya tidak boleh menyalahkan. Jadi kesimpulannya untuk episode pertama tentang filsafat, sudah ada pengertian filsafat, sudah ada sistematika belajar filsafat, sudah ada metode filsafat, kemudian objek kajian filsafat. Masih ada yang harus kita kaji, yaitu cabang-cabang filsafat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Prinsip filsafat: jadikanlah dirimu sebagai diri Anda yang sebenarnya, sebagaimana Allah menciptakan dirimu untuk dirimu. Dan apabila kamu tahu tentang dirimu, maka engkau akan mengetahui tentang dirimu di luar dirimu. Apa itu? Diri-diri orang lain. Karena orang lain itu adalah bagian dari dirimu. Dirimu adalah bagian dari orang lain. Kamu mengenal dirimu, mengenal orang lain. Knuti, syautu, kenalilah dirimu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.